Shalom sahabat GKPS TV, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kembali kami sampaikan ke hadirat-Mu Tuhan atas berkat yang memberikan kehidupan yang baru bagi kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu yang menuntun perjalanan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 24 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini bagian dari ketika Allah mengadakan perjanjian kepada bangsa Israel yang sudah dikeluarkan dari tanah Mesir, dan Musa juga telah menerima firman Tuhan, menerima hukum Tuhan di Gunung Sinai. Dan saat ini Allah ingin mengadakan perjanjian melalui Musa, dan perjanjian itu disebut dengan karat berit, memotong perjanjian. Ada sesuatu yang dipotong merupakan korban, tanda dari perjanjian itu. Ada hubungan timbal balik, dan perjanjian ini dilakukan oleh Allah sendiri menjadi inisiator. Dan di dalam perjanjian itu ada firman. Maka diletakkanlah kitab perjanjian itu. Seperti yang tertulis dalam teks ini, diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya. Dan firman itu hanya mungkin dilakukan kalau ada perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel. Maka Musa juga setelah membacakan hukum-hukum Allah yang akan dilakukan oleh bangsa itu, akhirnya bangsa itu juga berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Jadi ada hubungan timbal balik. Tuhan memberikan firman-Nya dan umat Israel akan melakukan, melaksanakan, dan mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan dalam perjanjian itu biasanya ada korban. Korban yang harus disembelih dan darahnya akan dipercikkan. Sebagian atau setengah dipercikkan ke mezbah Tuhan, dan setengahnya lagi itu dipercikkan kepada umat. Itulah tanda adanya hubungan, adanya ikatan di dalam sebuah perjanjian. Jika orang-orang Israel taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan menuntun dan memberkati mereka. Tapi ketika mereka menolak atau memberontak kepada firman Tuhan, maka itulah yang menjadi awal bagi mereka malapetaka dalam kehidupannya. Itulah perjanjian. Tapi Tuhan mau supaya Ia menjadi Allah bagi mereka. Ia menjadi Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan umat Israel menjadi umat-Nya. Jadi Tuhan oleh karena kasih-Nya, oleh karena kesetiaannya kepada bangsanya, maka Ia mengadakan perjanjian, bahkan memperbaharui perjanjiannya demi umat-Nya yang sering meninggalkan Tuhan, yang sering gagal untuk mengikut Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga bisa menjadi relevan dalam kehidupan kita, bahwa di dalam Yesus Kristus kita sebenarnya telah hidup di dalam perjanjian itu. Allah telah mengikatkan dirinya kepada umat manusia di dalam darah Kristus yang tercurah, darah Kristus yang mengalir, darah Kristus yang menyucikan manusia dari dosa-dosanya, dari kutuk-kutuk yang seharusnya ditimpakan kepada umat manusia.
Dan di dalam Kristus kita menerima anugerah. Firman itu, perjanjian itu telah disempurnakan di dalam Kristus. Sehingga kita dipanggil untuk percaya, dipanggil untuk mempercayakan diri, bahkan dipanggil supaya kita melakukan kehendak-Nya. Oleh karena rasa syukur, oleh karena kita merasakan bahwa Tuhan telah memberkati dalam kehidupan ini. Itulah perjanjian Tuhan dengan umat-Nya. Dan apa yang telah disebutkan oleh firman Tuhan, ketika disebutkan misalnya tabut perjanjian itu, kitab perjanjian itu dibacakan. Inilah firman bagi kita. Dan inilah yang bisa kita baca di dalam Alkitab, yang bisa kita dengarkan melalui khotbah-khotbah, yang bisa kita dengarkan melalui renungan-renungan. Ada tuntutan-tuntutan bagi orang percaya bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Janji itu bukan lagi janji yang memberatkan kita, tapi janji itu janji yang menghidupkan kita, membawa kita kepada kebahagiaan. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan mau membuka diri, berjanji, mengikatkan dirinya supaya kita memperoleh keselamatan. Tuhanlah yang menyertai kita juga untuk taat kepada Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita, dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat sekalipun. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami, sehingga kami menjadi lebih paham bahwa Tuhanlah yang mengikatkan perjanjian itu kepada kami umat-Mu, sehingga kami boleh dituntun oleh firman-Mu kepada jalan yang benar, kepada jalan keselamatan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah menyempurnakan perjanjian-Mu di dalam Yesus Kristus melalui darah-Nya. Dosa dan kutuk yang menimpa kami telah Engkau tebus. Berkati kami Tuhan dalam aktivitas kami, di dalam sukacita pada hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat,